Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Dr. Andes Uni Ahmad Ridwan MM selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat Bapak Hoirul Aziz Husyairi, SEMSI selaku dosen moderator. Dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dinda Ditami dengan NIM J3J818354 akan memaparkan kajian pengembangan bisnis yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Rumah Potong Ayam dengan Sistem Rantai Dingin di PTS Putra Sinergi Perdana Kabupaten Kuningan. Adapun hal yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, yaitu kebutuhan daging ayam meningkat di masyarakat karena dinilai lebih murah, lebih bergizi tinggi, rendah lemak, dan mudah disajikan. Lalu yang kedua, menjamurnya usaha kuliner dengan berbahan dasar daging ayam dari mulai warung di pinggir jalan hingga pusat perbelanjaan yang membuat naiknya tren daging ayam. Dan yang ketiga, tingginya produksi daging ayam ras daging. Dan yang keempat, harga ayam hidup yang berfluktuatif. Selanjutnya yaitu terdapat profil perusahaan. Jadi PTS Putra Sinergi Perdana merupakan perusahaan di bawah AS Putra Group yang berfokus pada pengolahan hasil produksi, yaitu menghasilkan daging ayam potong, dan pemasaran hasil produksi, yaitu toko retail yang bernama CH. PTS Putra Sinergi Perdana sendiri berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Awirarangan, Kecamatan Awirarangan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Hingga saat ini, PTS Putra Sinergi Perdana memiliki 50 tenaga kerja yang terbagi menjadi bagian office, yaitu accounting, marketing, bookkeeper, dan canvasser, dan operasional, yaitu shift toko, operator toko, dan operator produksi. Selanjutnya, sumber daya fisik yang dimiliki oleh PTS Putra Sinergi Perdana yaitu berupa lahan, bangunan kantor, bangunan rumah potong ayam, serta toko retail CH yang berada di wilayah Awirarangan, Cikaso, Alam Asri, Cilimus, Luragung, dan Ciporang. Selanjutnya yaitu sumber modal, sumber keuangan ataupun sumber modal yang dimiliki oleh PTS Putra Sinergi Perdana merupakan modal sendiri atau modal pemilik perusahaan. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Berikut adalah kerangka berpikir dari kajian pengembangan bisnis pendirian unit bisnis rumah potong ayam dengan sistem rantai dingin pada AS Putra Sinergi Perdana. Yang pertama, yaitu dilihat dari faktor internal, terdapat kelemahan, yaitu yang pertama, rumah potong ayam belum maksimal dalam penerapan azas asuh atau aman, sehat, mutu, dan halal. Lalu juga terdapat penyerapan live bird pada rumah potong ayam internal masih berskala kecil. Lalu, terdapat faktor eksternal, yaitu peluang. Yang pertama, adanya peraturan pemerintah yang mengatur pendirian rumah potong ayam. Yang kedua, permintaan ayam potong terus meningkat. Yang ketiga, adanya teknologi yang dapat menunjang kegiatan bisnis. Dan yang keempat, meningkatnya tren daging ayam. Dari faktor internal dan eksternal tersebut, didapatlah kajian pengembangan bisnis pendirian unit bisnis rumah potong ayam dengan sistem rantai dingin di PTS Putra Sinergi Perdana. Nantinya, kajian pengembangan bisnis tersebut akan dianalisis kelayakan bisnisnya, maupun dari aspek non-finansial seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Lalu juga terdapat dari aspek finansial, terdapat proyeksi laba rugi, analisis cash flow, dan analisis switching value. Dari analisis kelayakan tersebut, nanti didapat hasil layak ataupun tidak layak. Jika hasilnya layak, kajian pengembangan bisnis ini dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk diimplementasikan. Jika hasilnya tidak layak, nanti akan dikaji ulang. Selanjutnya yaitu perencanaan pengembangan bisnis. Yang pertama ada perencanaan produk. Jadi produk ini, produk karkas yang dihasilkannya itu karkas dengan mutu 1. Selain terdapat karkas dengan mutu 1 juga, PTS Putra Sinergi Perdana akan memproduksi by-product. By-product ini seperti usus, lalu juga hati, ampela, kaki, dan kepala. Lalu yang kedua juga ada perencanaan pemasaran. Jadi perencanaan pemasaran yang nantinya ada di PTS Rumah Potong Ayam PTS Putra Sinergi Perdana ini, pertama dari RPA PTS Putra Sinergi Perdana, lalu nanti ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengecer, setelah itu ke konsumen akhir, itu yang pertama.
Lalu ada juga dari rumah potong langsung ke pedagang pengecer dan ke konsumen akhir. Lalu juga nanti juga akan produk ini akan didistribusikan kepada kemitraan internal dan eksternal. Kemitraan internal ini yaitu contohnya seperti toko retail CH yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Lalu juga selain toko CH juga terdapat hotel, dua hotel yang yang satu terdapat di Kabupaten Kuningan dan yang satu terdapat di hotel di Pangandaran, Jawa Barat. Nantinya jika kemitraan internal ini akan selalu kontinu mengirimkan produk ini kepada CH maupun hotel karena CH dan hotel akan terus bekerja sama dengan RPA PTS Putra Sinergi Perdana. Untuk kemitraan eksternal seperti Ayamku merupakan bisnis franchise yang berada di Kuningan, lalu juga ada KFC, ada McD, ada AW di sekitar Jawa Barat. Lalu selanjutnya ada perencanaan produksi. Jadi untuk perencanaan produksi ini PTS Putra Sinergi Perdana nantinya akan memproduksi satu hari itu 16.000 ekor atau dalam 1 jam itu dapat memotong 2.000 ekor. Atau jika dalam bentuk tonase itu bisa 20 ton per hari. Rencananya akan memproduksi 10-20 ton per hari, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada perencanaan organisasi dan manajemen. Sebenarnya dari struktur organisasi yang lama ini tidak banyak berubah, hanya ditambah supervisor saja. Dibutuhkan supervisor karena RPA yang baru ini akan memiliki skala yang lebih besar dan memiliki teknologi-teknologi yang lebih besar juga, maka dibutuhkan supervisor. Lalu juga perencanaan sumber daya manusia. Untuk perencanaan sumber daya manusia, seperti yang sudah saya katakan, bahwa RPA yang baru ini nantinya akan memiliki skala yang lebih besar, jadi membutuhkan beberapa tambahan tenaga kerja di beberapa bagian. Contohnya di bagian marketing itu dibutuhkan 1 orang lagi, lalu di bagian penggantungan ayam itu dibutuhkan 4 orang lagi, supervisor juga karena sebelumnya tidak ada, jadi ditambah supervisor, lalu di bagian partisi atau parting 3 orang, lalu juga supir dan asisten supir masing-masing 4 orang, dan office boy 1 orang yang sebelumnya hanya 1 orang. Lalu juga untuk perencanaan kolaborasi, Rumah Potong Ayam PTS Putra Sinergi Perdana akan bekerja sama dengan pemasok bahan baku, yaitu PTS Putra, di mana PTS Putra adalah sama-sama perusahaan di bawah AS Putra Group yang memegang peternakan ayam broiler. Lalu juga pemasok plastik kemasan yang berada di wilayah Cirebon. Lalu juga terdapat pemasok karung. Karung ini yang nantinya digunakan sebagai bungkus seperti itu ya, untuk karkas yang akan didistribusikan. Lalu juga untuk perencanaan finansial, terdapat asumsi-asumsi. Yang pertama, bahwa modal ini adalah modal sendiri, lalu usia bisnis berusia 10 tahun, didasari atas investasi terbesar, yaitu mesin dan bangunan, lalu juga hari kerja tahun pertama, yaitu 182 hari, karena dibutuhkan sebelumnya itu untuk persiapan pendirian rumah potong ayam, bukan persiapan, namun pendirian rumah potong ayamnya itu prosesnya. Lalu hari kerja tahun kedua sampai tahun ke-10 yaitu 312 hari, dengan asumsi 1 bulan itu hari kerjanya 26 hari, seperti itu. Lalu harga jual produk karkas dan byproduct sama setiap tahunnya, seperti itu. Nah, ini dia biaya-biaya yang dikeluarkan. Seperti yang pertama, biaya investasi atau biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama ya, untuk
membangun sebuah bisnisnya itu, yaitu sebanyak 16 miliar 601.777.815 rupiah. Lalu juga terdapat biaya variabel tahun pertama 30 miliar 638.961.200 rupiah. Lalu untuk tahun kedua yaitu sebanyak 60 miliar 852.316.600 rupiah. Lalu pada tahun ketiga sampai tahun ke-10 itu biaya variabelnya mencapai 100 miliar 836.419.200 rupiah. Lalu untuk biaya tetap pada tahun ke-0, kenapa ini ada tahun ke-0? Karena pembangunan RPA-nya ini dari mulai perizinan hingga selesai itu dihitung 1 tahun 5 bulan seperti itu. Jadi untuk 4 sampai 5 bulan ini untuk mengurus perizinan, lalu juga 1 tahunnya ini untuk mulailah masa pembangunan rumah potong ayam. Jadi dari tahun ke-0 itu sudah dihitung, walaupun ini adalah rumah potong ayam yang baru ini didirikan di atas lahan milik sendiri, namun karena terdapat opportunity cost sehingga diperhitungkan yaitu biaya sewa lahan. Dan di tahun ke-0 inilah karena sudah mulai dibangun, sehingga sudah mulai diperhitungkan biaya sewa lahannya. Lalu juga tahun ke-1 dengan total biaya tetap 4 miliar 841.273.024 rupiah, dan tahun kedua sampai tahun ke-10 yaitu 5 miliar 614.073.024 rupiah. Untuk kelayakan bisnisnya, berikut adalah tabel indikator kelayakan bisnis dan hasil perhitungan kelayakan. Setelah dihitung kelayakan bisnisnya, didapatlah hasil analisis kelayakan usaha rumah potong ayam di PTHS Putra Sinergi Perdana. Yang pertama, terdapat beberapa uraian. Yang pertama ada NPV, Net BC, Gross BC, IRR, dan Payback Period. Di situ juga terdapat kriteria kelayakannya bahwa suatu bisnis dikatakan layak dilihat dari NPV, itu ketika NPV-nya lebih dari 0, lalu ketika Net BC-nya lebih dari 1, ketika Gross BC-nya lebih dari 1, ketika IRR-nya lebih dari I atau bunga, lalu juga ketika Payback Period-nya lebih kecil dari umur bisnis. Nah, dari hasil analisis kelayakan didapatlah bahwa NPV-nya yaitu dari rumah potong ayam dengan sistem rantai dingin PTHS Putra Sinergi Perdana didapat 160 miliar 430.574.518 rupiah, dan didapat hasil layak karena sudah memenuhi kriteria NPV, yaitu di atas 0 atau lebih dari 0. Lalu juga dari Net BC didapat 57,47 dengan hasil layak karena sudah memenuhi kriteria kelayakan dilihat dari Net BC, yaitu lebih dari 1, lalu juga dari Gross BC di atas 1, sehingga sudah memenuhi kriteria kelayakan karena hasilnya 1,44, lalu dari IRR juga didapat hasil 118% karena lebih tinggi dari bunga, dan tentu saja didapatkan hasil layak. Juga payback period, yaitu payback periodnya lebih kecil dari umur bisnis. Umur bisnisnya itu kan 10 tahun, dan payback period ini didapat 1 tahun 6 bulan, sehingga mendapat hasil layak. Untuk analisis switching value, jadi untuk analisis switching value ini, kenapa menggunakan analisis switching value? Karena penggunaan analisis switching value ini untuk melihat berapa tingkat perubahan maksimum pada kenaikan harga bahan baku dan penurunan jumlah produksi. Lalu didapatlah
analisis switching value ini, yaitu untuk produksi karkas. Jika produksi karkasnya turun sebanyak 60,27921, angka tersebut adalah angka maksimum agar bisnis tetap layak. Angka tersebut adalah angka maksimum yang dapat ditoleransi dari bisnis ini agar bisnis tetap layak. Seperti itu. Nah, setelah dihitung, ternyata hasil analisis switching value-nya 60,27921%, dapat dilihat hasil kelayakannya, yaitu NPV-nya sudah sama dengan 0, karena jika di bawah 0, maka bisnis tidak layak, lalu IRR-nya juga masih tetap layak, net BC juga masih tetap layak karena di atas 1, gross BC juga masih tetap layak karena di atas 1, dan payback period juga masih tetap layak karena lebih kecil dari umur bisnis. Lalu untuk harga ayam hidup, persen yang dapat toleransi oleh bisnis ini untuk kenaikan harga ayam hidup yaitu 97,08544%. Jika melebihi angka ini, nantinya bisnis tidak layak, sehingga angka ini merupakan angka maksimum yang dapat ditoleransi oleh bisnis rumah potong ayam ini agar bisnis tetap layak. Dapat dilihat bahwa hasil NPV-nya yaitu 0, karena jika di bawah 0 maka bisnisnya tidak layak. Lalu IRR-nya juga 8%, masih tetap layak. Lalu juga net BC-nya itu masih di atas 1 sehingga masih layak, gross BC-nya di atas 1 sehingga masih tetap layak, dan juga payback periodnya lebih kecil dari umur bisnis, yaitu 5 tahun 5 bulan, sementara umur bisnisnya yaitu 10 tahun. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, ide pengembangan bisnis pendirian rumah potong ayam dengan sistem rantai dingin pada PTS Putra Sinergi Perdana didapat dari hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, yaitu adanya kelemahan atau weakness yang dapat diatasi oleh peluang atau opportunity. Berdasarkan hasil perhitungan kelayakan bisnis, yaitu didapat NPV lebih dari 0, yaitu sebesar 168.430.574.518,91 rupiah, dan juga net BC lebih dari 1, yaitu sebesar 57,47, dan juga gross BC lebih dari 1, yaitu sebesar 1,44, dan juga IRR lebih dari I atau lebih dari bunga, yaitu sebesar 118%, dan payback period lebih kecil dari umur bisnis, yaitu selama 1 tahun 6 bulan. Dalam hasil switching value juga menunjukkan maksimal penurunan produksi yang dapat toleransi sebesar 60,27921% dan kenaikan maksimal harga ayam hidup yang dapat toleransi sebesar 97,08544% untuk bisnis agar bisnis tersebut tetap layak. Nah, untuk sarannya, PTS Putra Sinergi Perdana dapat merealisasikan rencana pendirian unit bisnis pendirian rumah potong ayam dengan sistem rantai dingin karena setelah dilakukan analisis pada ide pengembangan bisnis tersebut, ide pengembangan bisnis tersebut layak untuk dilaksanakan yang dapat menguntungkan perusahaan. Hasil dari analisis switching value menunjukkan penurunan maksimal produksi karkas ukuran kurang dari 1 kg yang dapat ditoleransi sebesar 60,27921% dan kenaikan maksimal harga ayam hidup yang dapat ditoleransi sebesar 97,08544%. Hasil analisis switching value tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh menurunkan jumlah produksi lebih dari 60,27921% agar bisnis tetap layak dan harus mengantisipasi kenaikan harga bahan baku dengan kenaikan maksimal 97,08544% agar bisnis tetap layak. Sehingga untuk mengantisipasi resiko-resiko tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas pangsa pasar, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan apabila terdapat salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri presentasi kali ini. Saya Dinda Ditami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.